Shalom saudara-saudara, selamat sore. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Sardi Gultong. Di kesempatan ini saya mau mengucapkan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Hari ini Kamis Mei 21, 2020, segala gereja di segala tempat dan abad merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, saya mau mengajak kita bernyanyi. Tuhan Yesus turun dari sorga, masuk dalam dunia, lalu dia mati, hidup, dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tuhan Yesus turun dari surga, masuk dalam dunia yang fana, dan ia sudah tinggalkan Bapanya untuk dosa kita semua. Dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, sembayang buat anak-anaknya. Sekali lagi, Tuhan Yesus turun dari sorga, masuk dalam dunia yang fana, dan ia sudah tinggalkan Bapanya oleh dosa kita semua. Dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, sembayang buat anak-anaknya. Dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, sembayang buat anak-anaknya. Puji Tuhan. Mari saya mengajak kita berdoa untuk mendengarkan renungan kita sore ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau Allah yang hidup, turun ke dalam dunia mati buat dosa kami manusia. Namun kematian tidak bisa menahan Engkau. Pada hari yang ketiga Engkau bangkit, kemudian Engkau naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa bertakhta. Terima kasih Engkau hidup, Engkau Allah yang berkuasa. Terima kasih di hari kenaikanmu ke sorga kami merayakan Engkau. Sebentar mau mendengarkan renungan firman-Mu, Tuhan bekerja di tengah kami, mengurapi setiap kami, memberkati setiap kami. Urapi hamba-Mu dalam keterbatasannya, biar Tuhan pakai seturut kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Saudara-saudara, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, saudara-saudara, saya mengamati sepertinya kurang terlalu mendapatkan perhatian dari orang Kristen pada umumnya. Maksud saya, saudara tentu ingat ketika perayaan Natal, saudara-saudara, saat Allah menjelma menjadi manusia, lahir di kandang domba di Bethlehem. Peristiwa ini dirayakan meriah, dia lahir ke dalam dunia. Jumat Agung ketika kematian Tuhan Yesus di kayu salib, saat hukuman dosa manusia dibayar lunas oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Peristiwa ini juga dirayakan dan
cukup dikenal Jumat Agung. Paskah juga demikian, kebangkitan Tuhan Yesus saat kuasa maut dipatahkan dan dia bangkit dari kematian. Kita semua merayakan Paskah. Lalu bagaimana dengan kenaikan, saudara-saudara? Apa yang penting dari peristiwa ini, saudara-saudara? Sesuatu yang mungkin saudara ketahui adalah bahwa hari ini selalu dirayakan pada hari Kamis. Tanggal bisa berubah-ubah tiap tahunnya, namun dirayakan setiap hari Kamis 40 hari setelah kebangkitannya, 40 hari setelah Paskah, atau 10 hari sebelum hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Salah satu butir dari pengakuan iman rasuli juga mencatat tentang peristiwa kenaikan Tuhan Yesus menjadi sebuah doktrin, pemahaman yang dipahami oleh semua orang percaya di seluruh muka bumi ini, yaitu pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Demikian bunyi pengakuan, salah satu butir pengakuan iman rasuli yang kita percayai. Dan saudara-saudara, kalau saudara perhatikan dalam Yohanes 13 dan 14, saat Tuhan Yesus menceritakan tentang kenaikannya ke sorga menjelang peristiwa penangkapannya, penyalipannya, itu suasana hati para murid saat itu sangat sedih, sangat kacau. Sangat berbeda sekali ketika Tuhan Yesus telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid, lalu mengajak mereka ke sebuah bukit yang bernama Zaitun dekat Yerusalem. Dan ketika mereka melihat dengan mata kepala mereka Yesus terangkat ke sorga, suasananya berbeda. Alkitab katakan dalam Lukas 24 ayat 52, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Saudara-saudara, berbeda sekali tadi saya katakan Yohanes pasal 13-14 dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena para murid mengerti ada makna dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu sore ini saya mau mengajak saudara merenungkan 3 makna kenaikan Tuhan Yesus yang ke sorga. Yang pertama, saudara-saudara, itu makna yang pertama membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar. Yohanes 3 ayat 13 berkata demikian. Yohanes 3 ayat 13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus menggenapi semua nubuatan tentang dirinya, termasuk kenaikannya ke sorga. Dia telah menyelesaikan tugasnya dengan sempurna di muka bumi ini, datang untuk mati, menebus dosa manusia, dan ketika tugas-tugasnya selesai di bumi ini, dia kembali ke sorga. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan yang berasal dari sorga, dan ke sorgalah dia kembali pulang. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika saatnya genap, 40 hari setelah dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, dia kembali kepada Bapa di sorga. Yesus berasal dari sorga, dan Yesus kembali ke sorga. Dia adalah Tuhan yang benar. Semua nubuatan digenapi, dan dia kembali ke sorga, karena dari sanalah sumbernya. Dari sanalah dia berasal, maksud saya. Karena dia berasal dari sorga, dan dia kembali ke sorga. Yang kedua, saudara-saudara, makna yang kedua, untuk menyediakan tempat bagi kita di sorga. Yohanes 14 ayat yang kedua, Yohanes 14 ayat yang kedua berkata demikian, di rumah Bapakku banyaklah tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, latar belakang Yohanes pasal yang ke-14 ini adalah sebuah lanjutan dari pasal 13 yang berisi tentang percakapan Tuhan Yesus kepada para murid waktu perjamuan makan terakhir jelang kematiannya. Peristiwa ini terjadi di Yerusalem. Saudara-saudara, Tuhan Yesus di situ dalam kesempatan itu mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan ia pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita sekalian yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, masuk ke sorga, ke tempat yang telah disediakan Tuhan, itu dimungkinkan ketika Tuhan Yesus telah naik ke sorga. Sorga menjadi tempat yang diidam-idamkan, saudara-saudara. Semua orang percaya di muka bumi ini akan berakhir ke sana, ke tempat itu, yaitu sorga. Saudara-saudara, jangan genggam dunia erat-erat. Kenapa, saudara-saudara? Karena sesungguhnya kediaman kita yang sesungguhnya ada di dalam sorga.
Filipi 3 ayat 20 berkata, karena kewarganegaraan kita ada di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Saudara-saudara, seperti sebuah kerinduan seorang perantau yang rindu akan kampung halamannya. Perantau jauh, dia rindu tempat kelahirannya, dia rindu rumahnya. Ada sebuah lagu, saudara-saudara, sebuah grup musik di Indonesia yang bernama God Bless tahun 1988 melahirkan sebuah album yang di dalam album itu ada sebuah lagu yang berjudul Rumah Kita. Yang lagunya itu berisi tentang kerinduan seorang manusia yang merantau, rindu akan kampung halamannya, rindu akan rumahnya, dan selalu ingin kembali ke sana. Kira-kira lagunya seperti ini. Hanya bilik bambu, tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan, beratap jerami, beralaskan tanah, namun semua ini punya kita. Namun semua ini milik kita sendiri. Refnya seperti ini. Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini, rumah kita. Demikian kira-kira lagunya seperti itu, saudara-saudara. Ada sebuah kerinduan dari seorang anak perantau yang ingin selalu pulang ke kediamannya, ke kampung halamannya, ke rumah kelahirannya. Sebuah kerinduan. Bukankah demikian saudara-saudara juga dengan kita? Kita semenjak kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita dijadikan miliknya, kita dijadikan anak-anaknya, dan Dia menjadi Bapa kita, Allah menjadi Bapa kita. Dan kelak ketika kita selesai dengan tugas-tugas kita di dunia ini, maka kita akan kembali kepada Bapa. Seharusnya ada sebuah kerinduan buat setiap orang percaya bahwa kelak dia akan berjumpa dengan Bapaknya, dengan rumahnya yang sesungguhnya, yaitu di sorga. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, seluruh kediaman kita sesungguhnya ada di sorga, dan itu dimungkinkan ketika Tuhan Yesus naik ke sorga menyediakan tempat buat kita. Kelak kita seluruh orang percaya di muka bumi ini akan berkumpul bersama dengan Bapa di sorga, di rumah kediaman kita yang sesungguhnya. Yang ketiga, saudara-saudara, makna yang ketiga, Roh Kudus dicurahkan. Yohanes 16 ayat yang ke-7, sekali lagi Yohanes 16 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara-saudara, latar belakang Yohanes pasal yang ke-16 itu seperti ini. Yesus menjanjikan kedatangan dari Roh Kudus atau roh penghibur setelah kenaikannya ke sorga. Yesus mengingatkan pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan para murid saat itu, juga dengan pentingnya buat orang percaya pada umumnya. Kenapa, saudara-saudara? Karena di dalam dunia mereka akan menghadapi derita, aniaya, dan berbagai-bagai persoalan dan kesulitan. Roh Kudus, Roh Penolong, Roh Penghibur itu akan memampukan para murid untuk bertahan dan menang. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus juga berkata di pasal yang ke-6, Yohanes 16 ayat 33 berkata begitu, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus dimungkinkan untuk hadir buat orang-orang percaya ketika Tuhan Yesus naik ke sorga. Kemudian ia mengutus Roh Penghibur, Roh Penolong untuk menyertai orang percaya selama-lamanya. Dalam kapasitasnya sebagai manusia waktu Yesus ada di bumi, area pelayanannya hanya di sekitar Israel dan sekitarnya. Tapi saudara-saudara, ketika dia naik ke sorga dan mengutus Roh Kudusnya, maka Allah hadir dan di mana-mana, dan Allah hadir di segala tempat dan segala abad. Dia ada di mana-mana menyertai orang percaya dan tinggal dalam hidup orang percaya. Itu kata firman Tuhan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus berguna buat orang percaya. Ada seorang pengkhotbah Inggris bernama Charles Spurgeon, hidup tahun 1834 sampai 1892. Tanpa roh dari Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita seperti perahu layar tanpa angin.
Kita seperti ranting tanpa getah tanaman. Kita seperti arang tanpa api. Kita tidak berguna. Demikian dikatakannya. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, dalam Yohanes 14 ayat yang ke-18 Yesus berkata, Dia tidak membiarkan kita seperti anak yatim piatu tanpa ayah, tanpa ibu. Saya punya catatan di sini menurut data UNICEF 2015, badan di United Nations yang mengurusi masalah anak. Di dunia ini terdapat 132 juta anak yang kehilangan salah satu orang tua mereka, ayah atau ibu. Dan terdapat 13 juta lebih anak yang kehilangan kedua-duanya. Sangat menyedihkan, saudara-saudara. Tanpa ayah atau tanpa ibu, atau tanpa keduanya. Baru-baru ini, saudara-saudara, ada ramai diberitakan di media sosial Mariam Nabatansi, seorang wanita Uganda. Di usianya yang ke-36, dia punya 44 orang anak. Saudara-saudara, di usianya yang ke-12 dia menikah dengan seorang pria berusia 40 tahun. Dan semenjak pernikahannya itu dia terus-menerus melahirkan anak. Dia punya 3 kembar 4, 4 kembar 3, dan 6 kembar 2. Namun saudara-saudara, yang menyedihkan itu terjadi 3 tahun yang lalu ketika usianya masih 33 tahun, di saat ia sedang berjuang untuk melahirkan kedua anak kembarnya. Justru di malam itu suaminya meninggalkannya dan suaminya mengabaikan, menelantarkan anak-anak mereka. Semenjak 3 tahun yang lalu, 3 tahun sampai usianya sekarang 36, saudara-saudara, dia harus menghidupi ke-44 anaknya seorang diri. Sangat menyedihkan, tentu tidak mudah. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, tidak demikian dengan Tuhan. Manusia bisa meninggalkan kekasihnya, manusia bisa meninggalkan anak-anaknya, tapi tidak demikian dengan Tuhan. Waktu dia naik ke sorga, dia tidak membiarkan manusia, orang percaya, seorang diri. Dia tidak meninggalkan kita seperti yatim piatu, kata firman Tuhan, tapi dia mengutus Roh Kudusnya untuk tinggal dan serta menyertai orang percaya dan tinggal dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Dia senantiasa serta dengan kita. Itulah kenapa dia harus naik ke sorga untuk mengirim Roh Kudus supaya turun dan menyertai kita selama-lamanya. Satu hari ada seorang penginjil muda di India bernama George Campbell Morgan, hidup 1863 sampai 1945. Penginjil muda ini seringkali pergi ke mengunjungi wanita-wanita senior untuk membacakan Alkitab buat mereka setiap minggunya. Pada suatu saat ia membaca Matius 28 ayat yang ke-20 yang berkata, Dan ketahuilah aku besertamu senantiasa bahkan sampai kesudahan zaman. Lalu George berkata, bukankah ini janji yang indah? Bukankah ini janji yang mulia? Salah seorang wanita itu dengan cepat menjawab, anak muda, itu bukan janji, itu fakta. Wah, George, hamba Tuhan ini tersenyum dan dia setuju dengan pernyataan itu. Bahwa semua janji Allah adalah fakta. Janji Allah itu pasti terbukti. Janji Allah pasti akan dilaksanakan. Dan janji Allah pasti akan digenapi. Ia sekali-kali tidak akan melupakan engkau. Ia sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu janji firman Tuhan. Ia selalu ada. Roh Kudus diberikan untuk menyertai kita dan untuk tinggal di dalam kita. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, apapun yang sedang kau alami, firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita, engkau tidak pernah seorang diri. Kita tidak pernah dibiarkan Tuhan masuk ke dalam satu situasi tanpa ia serta. Dia selalu serta, itu janji firman-Nya. Sebab janji yang agung, janji yang mulia, dia tidak pernah meninggalkan, dia tidak pernah melupakan, dia serta dengan kita, menopang kita. Itulah kenapa dia harus naik ke sorga untuk mengutus Roh Kudusnya supaya menghibur, menolong, menopang kita dalam setiap pergumulan-pergumulan kita sehingga kita dimampukan dan menang. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, 3 makna kebangkitan Tuhan Yesus. Yang pertama, saya simpulkan, dia adalah Tuhan yang benar, yang menggenapi semua nubuatannya. Dia berasal dari sorga dan kembali ke sorga karena sorga adalah kepunyaannya dan dia bertakhta di sana. Yang kedua, dia menyediakan tempat buat kita orang yang percaya sehingga kelak
kita akan bersama-sama dengan Bapa, empunya hidup kita di sorga dan yang terakhir. Dia mengutus Roh Kudusnya, Roh penghibur dan penolong, sehingga kita tidak pernah seorang diri. Dengan kuat kuasanya Tuhan serta Tuhan tinggal di dalam kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sekali lagi selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Bersukacitalah bahwa Tuhanmu hidup, Tuhanmu adalah Tuhan yang benar, yang perkasa. Dan hiduplah dengan penuh pengharapan bahwa kelak kita akan berjumpa dengan Tuhan di sebuah tempat yang indah, kediaman kita bersama-sama dengan Dia, dan ada senantiasa kekuatan, perlindungan dan pertolongan yang Tuhan berikan lewat kuasa Roh Kudus, lewat Roh Kudus yang menyertai dan tinggal di dalam kita. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat renungan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di hari kenaikan-Mu, biarlah Engkau memberikan semangat yang baru kepada kami. Terima kasih, Engkau adalah Tuhan yang hidup yang benar. Engkau siapkan tempat buat kami, bahkan lebih dari itu Tuhan. Engkau maha hadir, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada dalam setiap langkah hidup kami. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara. Demikian renungan kita sehari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari kenaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.